"Mbak, jangan kasar begitu dong," teriak salah seorang pengunjung. "Dia yang memulai duluan, bukan saya. Dia mau melepas paksa kerudung saya. Jadi wajar kalau saya melawan. Emangnya kalian mau kalau ada orang yang mau melepas hijab kalian secara paksa di tempat umum? Enggak kan?" jawabku tanpa melepas tangan Lucy. "Enggak, dia bohong," elak Lucy sambil terus meringis kesakitan. "Bohong? Kamu bilang aku bohong?" Menatap tajam matanya yang dipasang soft lens warna biru. "Ada CCTV di atas sana. Kalau kalian mau tahu siapa yang salah, bisa lihat rekaman CCTV itu. Lagian, apa yang saya lakukan kepada wanita ini tidak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan kepada keluargaku. Dia sudah merebut suamiku, membuat anakku tidak memiliki ayah, dan dia yang sudah membuat ibu mertua saya meninggal. Jangan ngarang kamu, Mailah. Aku tidak pernah merebut suami kamu. Yang ada kamu yang merebut dia dariku. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa lihat akun sosial medianya Bambang Suherman. Di situ ada video viral penggerebekan pasangan. Dan kalian lihat siapa pelaku dalam video itu." Wajah Lucy langsung memucat. "Mailah, mau kamu lawan Lucy? Di mana-mana pelakor itu tidak akan menang melawan istri sah. Ini belum seberapa loh, Luciana. Aku akan memberi pelajaran lebih jika kamu masih berani macam-macam sama aku." Aku menenteng tas belanjaanku dan lekas pergi meninggalkan kerumunan. Ketika berada di pintu keluar, aku berpapasan dengan Mas Ibnu yang sedang berjalan tergopoh menuju lantai atas. Mungkin Lucy menghubunginya dan meminta pria berhidung mancung itu membantunya keluar dari kerubutan para pelayan toko. Mas, segitu cintanya kamu sama si ulet keket itu. Padahal dia diam-diam sudah mengkhianati kamu." Bruk, aku sengaja menabrak tubuh Mas Ibnu dan pura-pura terjatuh di depannya, biar seperti adegan-adegan di sinetron. Aku tidak mau Mas Ibnu sampai menemui Lucy dan membantunya. Aku ingin wanita ular itu membayar semua perbuatannya. "Au, hati-hati dong kalau jalan," pekiku sambil memunguti barang belanjaanku. Pura-pura tidak tahu kalau yang aku tabrak adalah suamiku sendiri. Maaf, sahut Mas Ibnu seraya mengulurkan tangan. Aku segera mendongak menatapnya dengan wajah seimut serta mempesona mungkin. Kebetulan juga aku baru keluar dari salon kecantikan, sehingga aura kecantikanku masih memancar jelas dan pasti bisa memikat si buaya darat. Mailah, mata elang pria itu tidak lepas dari wajahku. "Mas Ibnu, kamu ngapain berada di sini malam-malam?" tanyaku pura-pura tidak tahu. "Kamu sendiri ngapain? Belanja banyak banget lagi," dia balik bertanya. "Aku belanja keperluan anak kamu, Bambang. Beli baju koko buat Raihan." Menunjukkan isi kresek yang hampir semuanya memang barang-barang keperluan putra kami. "Kok kamu nggak bilang sama aku, Mai, kalau kamu mau beli baju buat anak kita? Memangnya kamu peduli, Mas?" Memasang wajah sedih. "Kok kamu bicara seperti itu, Maila? Biar bagaimanapun, Raihan itu putranya Mas juga. Pasti Mas pedulilah sama dia." Mas Ibnu mengangkat daguku menatapnya. Sebenarnya aku tidak sudi mendapat perlakuan seperti itu, apalagi mengingat apa yang sudah dia lakukan kemarin sore. Tapi demi misiku mengerjai si ular keket itu, aku akan berusaha menerima perlakuan sok manisnya. Toh, kami juga belum resmi cerai. Pokoknya aku tidak akan melepas Mas Ibnu sampai mall ini tutup. Biar sampai kering si ulet bulu itu nungguin kekasih hatinya di dalam sana. "Ini aja aku pakai duitnya Bram dulu, Mas," kata dia. "Nggak apa-apa, pakai saja." Dia juga bilang kalau dirinya sudah menganggap Raihan seperti anaknya sendiri. "Kamu kan bisa minta sama aku, Mailah. Aku masih mampu membelikan baju buat anakku. Gak perlu ngemis-ngemis sama orang lain." Dengkusnya kesal. "Ya sudah, Mas, kita ngobrolnya di kafe depan mall saja. Sepertinya mall ini sudah mau tutup."
Lagian aku capek nenteng belanjaan banyak banget begini. Ajakku, seraya menunjuk sebuah kafe di seberang jalan. Ya sudah, sini, biar belanjaannya Mas bawain. Dia mengambil alih semua barang yang ada di tanganku dan berjalan mendahuluiku menuju kafe tersebut. Aku menyeringai puas karena Mas Ibnu masuk ke dalam perangkapku, dan sepertinya dia melupakan si rambut keemasan itu. Ponsel Mas Ibnu terus saja menjerit-jerit ketika kami sudah berada di dalam kafe. Gegas aku mengambil ponsel tersebut, melarang Mas Ibnu mengangkat telepon dengan alasan tidak ingin ada yang mengganggu momen kita berdua. Mai, maaf untuk yang kemarin, Mas khilaf, Mas Ibnu berujar sambil meraih jemariku dan menggenggamnya. Sudahlah Mas, lupakan saja. Melepas genggaman laki-laki berkulit sawo matang tersebut karena tidak mau larut dalam suasana. Kamu pasti marah banget sama Mas. Mailah, tolong jangan kamu masukin ke hati semua perlakuan Mas kemarin. Mas benar-benar menyesal. Menyesal? Aku tidak percaya. Sebenarnya aku ingin sekali menunjukkan hasil rekaman CCTV di mana Lucy sedang membawa masuk laki-laki asing ke kamar. Tapi setelah aku pikir-pikir, biar Mas Ibnu tahu sendiri kelakuan wanita pujaannya. Belum tentu juga Mas Ibnu percaya dengan apa yang aku tunjukkan jika dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku melirik arloji berwarna rose gold yang menghiasi pergelangan tangan kiriku. Sudah pukul 10 malam. Mall di seberang kafe juga sudah terlihat gelap. Aku yakin Lucy pasti sudah keluar dari toko itu tanpa bisa membawa belanjaannya. Ditambah malu karena sudah memilih beberapa item barang dengan sombongnya, tapi tidak mampu membayar. Aku dan Mas Ibnu berjalan bersisian sambil menyeberang jalan. Dia sangat paham kalau aku itu masih takut jika menyeberang jalan saat ramai lalu lalang kendaraan, hingga spontan tangan kekarnya menggami tanganku dengan erat serta penuh perhatian. Andai saja kamu tidak mengkhianati cintaku, Mas. Andai saja kamu tidak menghadirkan orang ketiga dalam kehidupan kita, pasti saat ini keluarga kita masih utuh juga bahagia. Namun semuanya telah terjadi. Tidak ada yang perlu disesali dari semua kejadian yang telah menimpaku. Mungkin jodohku dengan Mas Ibnu hanya sampai di sini saja, dan aku harus menerima semua takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Langkah Mas Ibnu terhenti ketika melihat Lucy sedang bergandengan mesra dengan laki-laki yang ada di dalam video itu. Sakit, ngelus dada, bos. Ingin sekali aku teriakan kata itu. Niat hati ingin menggagalkan keinginan Lucy untuk memiliki sepatu bermerek malah membuat hati Mas Ibnu tercabik-cabik karena melihat wanita yang sudah menghancurkan rumah tangganya sedang bergandengan mesra dengan pria lain. Sabar ya, Mas. Aku tahu seperti apa sakitnya melihat pasangan kita sedang bersama orang lain, ucapku setengah mencibir. Mas Ibnu terlihat menelan saliva dengan susah payah. Pasti saat ini hatinya sedang hancur berkeping-keping, seperti yang aku rasakan beberapa bulan yang lalu saat mempergokinya sedang berlayar dalam samudra dosa bersama Lucy. Tetapi itu tidak seberapa dibandingkan apa yang sudah dia lakukan di depanku. Selamat menikmati sakitnya dikhianati, Mas Ibnu. Mas, aku permisi pulang dulu. Sudah malam. Takut gak dapat taksi, ucapku sembari memesan taksi online. Sebuah mobil berwarna silver berhenti tepat di hadapanku. Seorang supir menyapa, membukakan pintu kemudian mempersilahkan aku masuk ke dalam mobil miliknya dan kembali menutup pintu mobil tersebut. Aku tersenyum tipis ketika melihat Mas Ibnu yang masih berdiri memaku, memandangi gundiknya yang sedang bermesraan dengan hidung belang lainnya. Pengkhianat yang dikhianati, itulah kata yang tepat untuk Mas Ibnu. Bersambung.